terang banget. Halo semuanya, kembali lagi di Bisik Bincang Asik with me dan teman aku. Videla, ya. Jadi kali ini kita mau bahas tentang generation. Jadi generasi kita saat ini kira-kira tuh lagi di fase apa gitu. Nah, mungkin di sini perkenalan dulu nih buat teman aku, Fidel, buat memperkenalkan diri kepada teman-teman semuanya. Halo semuanya, kenalkan nama aku Fidela Latifa, bisa dipanggil Dela. Dela, oke. Kak Dela, kira-kira sekarang tuh generasi sekarang tuh lagi ngalamin yang masa-masa sulit, terutama misalkan kalau kita refleksi buat diri kita sendiri nih, kan kita tuh kayak lagi di fase-fasenya yang udah mulai mempadati rasa jenuh, ya, entah jenuh di organisasi, terus juga jenuh di perkuliahan segala macam. Tapi kenapa sih buat kita ini tuh bisa ngelawan rasa kejenuhan gitu? Apakah yang pertama mungkin karena terpaksa, atau yang kedua karena ada rasanya tanggung jawab, yang ketiga karena mungkin ini tuh udah salah satu yang ya udah gitu, emang alurnya kayak gini, ya udah kita ngikutin gitu. Menurut Kak Dela tuh gimana? Kalau menurut aku, generasi sekarang tuh emang gampang banget bilang malas, gampang banget untuk bilang kayak nggak bisa gitu, nggak mampu. Padahal tuh sebenarnya kalau misalkan kita melihat sendiri dari diri kita tuh sebenarnya mampu gitu, kita bisa melawan rasa malas itu. Tapi yang kita lihat sekarang tuh kayak rasa untuk membangun diri kita tuh kayaknya malas banget. Nah, mungkin ini kali ya, kita bisa mulai dari hal-hal kecil ya, kayak misalkan kita bangun pagi gitu ya, bangun pagi dari sholat subuh yang pertama kali harus kita lakuin. Itu kan namanya membuang rasa males dari hal-hal yang kecil itu dulu kali ya. Karena kan emang sholat subuh ini kan kayak berat banget rasanya. Apalagi kalau misalkan pagi kayaknya rasanya males banget, tapi kalau misalkan lo udah ngeliat rumah yang berantakan ya, bangun pagi gitu kayak males banget. Tapi kalau misalkan kita udah ngelakuin satu hal yang emang dibilang itu hal yang berat dan kita bisa, semoga aja maksudnya kalau misalkan kita ngelakuin hal-hal setelah itu kita bisa lebih terbiasa gitu. Jadinya dari hal-hal itu dulu, terus kemudian dari kepekaan juga. Bisa jadi kalau misalkan kita bangun pagi tapi kita cuman kayak duduk santai gitu aja, tapi kita tuh nggak ngeliat kondisi rumah yang berantakan yang harusnya kita bersihin, tapi ini kita males-malesan gitu. Nah itu kan misalkan kalau kita habis ini masak, mungkin kalau misalnya habis masak ada yang lebih inisiatif untuk langsung bersihin, ada yang enggak gitu. Itu kan ya salah satu melawan rasa malas juga ya, kayak hal-hal kecil itu aja yang di sekitaran rumah gitu. Terus kayaknya rasanya benar. Bahkan buat timbulin kepekaan itu jarang banget di sepantaran kita gitu. Bahkan rata-rata yang aku temuin itu mereka tuh saling ngandelin. Iya, saling ngandelin. Ya kan? Kenapa gitu? Kan, ya. Padahal kan itu kan bakal mempersulit dia juga. Iya, betul. Kenapa gitu? Apakah itu karena kurangnya rasa peduli, atau memang sudah menjadi hal yang biasa gitu di sepantaran kita? Harusnya berpikir bahwa kepekaan itu kan emang nomor satu ya. Terus juga kalau misalkan emang diabaikan dari rasa kepekaan aja udah nggak bisa, gimana nantinya bisa berkembang gitu kan. Betul. Apalagi kan kalau misalkan peduli dulu terhadap lingkungannya gitu. Nah kalau misalkan udah kayak berusaha untuk memperbaiki rasa peduli itu, ya insyaallah kita buat ngelakuin sesuatu juga nggak mengabaikan gitu ya, kayak misalkan nggak mengabaikan waktu gitu kan, nggak mengabaikan janji juga gitu. Sebenarnya balik lagi ke kita, sebenarnya itu respon positif buat diri kita sendiri ya. Kalau kita terbiasa buat ngelakuin hal-hal baik, pasti hal-hal baik yang lainnya juga itu kayak bakal datang aja gitu ke kita. Entah kalau misalkan emang nggak ada hal-hal baik datang ke kita, misalkan kayak kita udah ngelakuin hal baik nih sama teman kita, tapi ternyata kita nggak dapet feedback dari teman kita. Meski mungkin nggak dapet dari dia, tapi bisa jadi tuh dari orang lain gitu. Iya benar. Ya
ya kan. Jadi buat teman-teman Gen Z ataupun yang lagi sekarang lagi menghadapi krisis identitas ya kalau bisa dibilang ya Kak. Karena di sini tuh rata-rata tuh anak-anak zaman sekarang tuh pada kurang pengenalan jati dirinya. Kayak mereka mulai kurang buat mengenali siapa dirinya dia, apa potensi dia, dan rata-rata tuh mereka lebih sering mengandalkan teknologi tanpa mengendalikan gitu. Kan seharusnya kita mengendalikan teknologi ya. Kita memanfaatkan untuk mempermudah. Cuman rata-rata sekarang tuh kebanyakan kita yang dikendalikan. Artinya dari kita malah jadi kebawa arus gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan kita nih, di sini kan kita kan sebagai intinya mungkin kita yang sadar gitu. Nah, kira-kira kalau buat kita mungkin sebagai guru lah, insya Allah, amin. Sebagai guru tuh kira-kira tindakan apa ya yang harus kita lakuin gitu buat generasi misalkan di bawah kita ataupun mungkin sepantaran kita. Kalau misalkan udah ada teknologi, karena emang kalau melihat dari sisi Gen Z ini kan kayak mereka hidup di zaman teknologi yang serba ada gitu, yang serba bisa, serba mudah gitu, lebih aksesnya tuh lebih cepat. Nah, bagaimana tuh mereka bisa gitu manfaatkan teknologi itu gitu. Jadi kayak mereka malah lebih ke lebih diajarkan ke teknologi, bukan mereka yang mengajar teknologi. Jadi kayak untuk susah banget kayaknya dia bakal gerimis. Oke guys, mungkin untuk bincang asik kali ini terkait dengan generasi sekarang itu kalian bisa komen ataupun kalian bisa ngasih pendapat kalian terkait dengan generasi sekarang itu kira-kira seperti apa, dan solusinya tuh permasalahan yang ada rata-rata sekarang tuh seperti apa. Kalian bisa bantu kita buat ngasih opini ataupun pendapat kalian di kolom komentar atau untuk aspirasi yang ada mungkin ya. Karena sekarang udah mau hujan, jadi kita mau balik lagi ke tempat kita. See you guys, makasih udah tonton video Bincang Asik kali ini. Sampai ketemu lagi di Bincang Asik berikutnya. Dadah. asik Kak.